kenapa ini dipercepat gitu? Ya memang harus. Karena kalau nggak dipercepat gimana? Kalau nggak gercep gimana? Masa mikir terus kapan bangunnya? Kota kita Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin itu kayak kabupaten-kabupaten itu kondusif. Cuman kompetisinya yang tolong dijaga gitu. Oh oke. Jadi kompetisinya harus berkompetisi lah yang lebih Sehat. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan hari ini teman-teman kita sudah kedatangan satu tamu spesial pastinya. Karena beliau ini multi talent ya. Wah. Multi talent, amin. banyak hal yang dikerjakan, sepertinya sangat sibuk tapi juga sangat membawa pengaruh yang baik gitu ya untuk daerah sekitarnya. Di sini udah ada Mas Ahmad Firdaus bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Halo Mas Firdaus. Ya, Gimana, apa kabar? Baik? alhamdulillah sejauh ini baik. Mudah-mudahan baik terus. Dengar-dengar nih Mas Firdaus lagi sibuk kayaknya ya. Lagi mengurus masalah-masalah daerah nih, TKD. Terus kayaknya ada agenda juga nih untuk mencalonkan diri sebagai seseorang di kota tersebut gitu. Mungkin boleh diceritain dikit nih. Kok tau bocorannya ya? Oh iya, soalnya banyak intelnya nih. Iya, terima kasih. Salam juga bagi para pemirsa ya. Jadi memang saya Ahmad Firdaus asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi kalau berbicara konteks saya sebagai kesibukan apa ya, memang betul. Memang saya sekarang lagi proses untuk ke jenjang pencalonan legislatif DPRD Kota Dapil Banjarmasin Tengah. Alhamdulillah di urutan 1. Terus alhamdulillah juga diberikan kepercayaan sebagai wakil ketua TKD pemenangan Prabowo Gibran gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak pusing nih mengurus dua hal besar secara bersamaan. Insya Allah, bismillah, kalau diawali dengan hal yang baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Harusnya bisa lah ya. Harus bisa. Kan harus udah saatnya zaman milenial. Iya. Udah dari 3 tahun lalu sebelum pilkada serentak sebenarnya sudah harus mulai. Yes. Tetapi kenapa kita baru geberkan sekarang kan gitu? Iya. Nah, udah saatnya nih. Apalagi dengan Bang Gibran sebagai memberanikan diri sebagai cawapres, ya kenapa jadi kaum milenial jadi makin lemah? Betul. Nah, untuk itulah jadi sebagai cambuk menurut saya untuk kaum milenial harus lebih aktif, harus lebih berani, jangan semakin melihat orang yang lebih besar kita jadi takut gitu. Jadi jiper gitu ya. Jadi iya gitu. Oh gitu. Kan nggak semuanya itu bisa dibeli dengan sesuatu. Betul. Tapi mungkin Mas Firdaus, banyak mungkin orang-orang yang bertanya gitu ya. Kan ini dua hal yang sangat besar dan sangat krusial sebenarnya. Sampai di TKD jadi wakil ketua, tapi juga mencalonkan diri sebagai caleg gitu kan. Dan ini kan memang timeline kita dipersempit ya. Cepet sekali gitu timelinenya. Dan ini kan menyita banyak waktu, banyak tenaga, banyak effort gitu. Kira-kira dari Mas Firdaus sendiri, kenapa sih sampai akhirnya mau gitu loh untuk terjun ke sini, untuk punya, wah kayaknya saya harus ada di sini gitu. Kan nurani. Kalau milenial itu kan nuraninya membangun. Bukan dalam arti kata saya mencalon harus punya target, ada sesuatu yang harus saya dapatkan gitu. Tapi kan kalau kaum milenial apa? Dia pengennya, apalagi misalkan sedikit saya singgung ya, cawapres Mas Gibran. Dibilang milenial, tapi kalau dia mumpuni kenapa tidak? Iya. Kalau kenapa dia memiliki semangat? Berarti dia ingin berusaha untuk membangun kan? Yes. Sama juga dengan saya gitu, nggak ada bedanya. Semua juga punya hak untuk mencalon gitu.
Oke, karena Kenapa jadi saya bahas lagi kalau misalkan seandainya kenapa ini dipercepat gitu? Ya memang harus. Karena kalau nggak dipercepat gimana? Kalau nggak gercep gimana? Masa mikir terus kapan bangunnya? betul. Tapi kita melihat nih, Mas Firdaus, banyak banget loh anak-anak zaman sekarang, terkhusus gitu ya. Mungkin kalau millennials kita masih bisa ngomong ya oke lah. Tapi untuk teman-teman generasi Z, banyak banget loh dari kita yang sebenarnya sekarang ini apatis terhadap apalagi dunia politik ya. Karena menurut kita buat apa sih buang-buang waktu gitu loh untuk mengurusi hal-hal yang at the end juga penguasa lagi yang berkuasa gitu. Nah, makanya untuk itu kembali lagi ke edukasi kan. Edukasi itu kan ada edukasi wawasan kebangsaan, ada edukasi ketahanan nasional, ada edukasi mengenai tentang nasionalisme. Nah dari sini itu diawali dari bagaimana sih caranya kita untuk membangun negara. Ya dalam skop kecil deh, dari diri kita sendiri, dari kerabat, orang tua ke keluarga ke kerabat sampai ke keluarga yang lain. Nah itu kan salah satu langkah yang kecil untuk membangun yang lebih baik. Nah langkah ke depannya kan begitu juga. Nah ada yang di skala yang seperti Mbak sampaikan ya, itu tadi gunanya edukasi. Nah kadang itu tidak tersampaikan. Oke. Gitu. Nah inilah yang saatnya, makanya kenapa jadi kalau misalkan milenial itu maju, karena milenial itu yang merasakan gitu loh. Saya merasakan di tahun sekarang kok jadi begini ya gitu. Kok jadi lebih mundur. Oke. Bisa terjadi seperti itu. Iya. Ya kan? Mungkin Mbak juga merasakan. Betul. Ya kan, dibandingkan mungkin orang tua kita. Beda. Apalagi saya orang daerah. Kalau saya orang daerah, saya melihat perbedaan daerah saya aja kayak seolah-olah kayak mati di lumbung padi. Sumber daya alam yang banyak, tetapi apa? Nah inilah yang kita dorong. Kita bantu pemerintah. Kita bicara mengenai masalah core yang lain ya, itu tinggal discuss. Banyak opportunity yang bisa dibangun. Tetapi jenjang ke arah opportunity-nya clear and clean dulu nih. Gitu loh. Kalau belum clear and clean ya jangan dijalankan. Kan gitu. Tapi kan oleh karena ya itu tadi lingkaran, sehingga posisinya itu yang tertutupi, sehingga kaum milenial ini merasa emang punya apa sih gitu. Iya. Mereka punya sesuatu, nggak punya. Nah sekarang kan syaratnya banyak. Tuh. Secara aspek harus punya, segala aspek loh, dalam tanda kutip semua harus punya. Belak-belakan kita bicara. Tetapi apakah kaum milenial seperti itu? Belum tentu. Digeber aja mau orang yang kuat, ketindas. Muncul nggak suaranya? Nggak muncul. Inilah saatnya untuk membangun gitu. Kalau mau Indonesia kita ini, kebangsaan kita ini, wawasan kebangsaan kita ini, dan ketahanan nasional kita, dan menanamkan edukasi kepada generasi yang berikutnya, itu yang harus disampaikan gitu, supaya jadi cambuk. Oke. Berarti memang dari segi edukasi politik dan edukasi wawasan kebangsaan itu harus diperkuat ya di antara generasi kita. Karena banyak sekali gitu mungkin yang akhirnya nggak mengerti gitu tentang edukasi ini dan akhirnya asal nyablak aja, asal ngomong. Iya, makanya edukasi tadi kan yang kita paling utamakan kan adalah akhlak. Hubungan kita sesama manusia kan gitu. Saya juga mengatakan begini bukan saya juga bersih ya. Iya. Maksudnya paling tidak kita memiliki tujuan, memiliki nawa itu yang diawali dengan hal yang baik. Jadi edukasinya tidak langsung mengarah ke arah politik. Oke. Berarti memang awalnya itu kita harus ngerti bener-bener ya dari niatnya. Dari niatnya. Insyaallah. Begitu kita udah dapet apa yang mau kita tuju, apa yang menjadi niat baik kita, di situ baru bisa kita jalankan amanahnya. Betul. Oke.
Nah, mungkin dari pandangan Mas Daus sendiri nih melihat banyak kota gitu, atau mungkin bisa terfokus di kotanya Mas Daus gitu, Banjarmasin gitu. Ya. Melihat bahwa banyak hal urgent sebenarnya yang harus dibenahi gitu kan ya, dan harus diperjuangkan. Nah, kira-kira menurut Mas Daus sendiri apa sih yang sekarang ini menjadi hal yang paling urgent gitu loh, kan kayak hal ini harus beres. Alhamdulillah sih selama ya memang dari pimpinan-pimpinan terutama daripada pendahulu-pendahulunya sampai ke eranya Pak Jokowi ya, sampai ke era Pak Jokowi sampai sekarang 2024, 2020, 2024 lagi yang pilkada serentak ini kan yang paling terfokus adalah infrastruktur. Oke. Itu sih sudah menurut saya sudah sangat maksimal ya. Nah, terus mengenai masalah untuk di kota saya sendiri, sumber daya alamnya banyak. Di sana ada batu bara, ada minyak, gas bumi semua dan lain-lain. Kadang nggak nyampe untuk kita bisa menyampaikan ke pusat. Oke. Karena bentengnya terlalu kuat nih. Nah, bagaimana kita mengaspirasikan gitu? Nah, itu yang pertanyaan saya. Bagaimana kita mengaspirasikan yang tanpa birokrasinya terlalu sulit? Gitu loh. Kadang kan kita begini. Kita memiliki opportunity yang bagus. Misalkan, opportunity yang bagus. Bisa menjadikan pendapatan asli daerah yang tinggi. Tetapi kenapa jadi rebutan di pusat? Kan lucu. Iya. Nah, memang saya nggak mendalami terhadap undang-undangnya ya. Tetapi kalau berbalik terhadap hak daerah atas sumber daya alam yang ada di daerah dan demi kemaslahatan yang lebih banyak, lebih itu menurut saya patut untuk didukung. Terutama di beberapa kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan. Makanya pimpinan-pimpinan daerah kita juga sekarang lagi ramai menggalakkan itu. Oke. Baik dari jajaran gubernur, wali kota, bupati gitu ya, sampai tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah, cuma kadang ada suatu opportunity yang bisa seharusnya dibangun, kadang terkendala oleh karena birokrasi pusat. Nah, ini yang kaum milenial harus gebrak ini gitu. Karena kenapa? Karena kan milenial gercep nih. Iya. Ajuin kan gitu. Yang penting kan solid, kompak, itu lebih cocok. Oke. Berarti kan ini Mas Daus juga sebagai TKD Kodia Banjarmasin gitu ya untuk pemenangannya Prabowo dan Gibran. Iya, dari Partai Bulan Bintang. Dari Partai Bulan Bintang. Berarti memang ada melihat potensi bahwa Prabowo dan Gibran bisa membereskan masalah itu juga. Sangat bisa. Karena komunikasinya bisa dua arah. Satu, sosok seorang pemimpin yang dimana sudah memimpin partai dan sudah beberapa kali, logika ya. Yeah. Ini yang ketiga kali Pak Prabowo. Yeah. Untuk mencalon jadi capres. Kalau nggak ada niat, ngapain nyalonin? Kalau memang niat ingin membangun, beliau mau kalah mau menang, yang penting saya usaha. Siapa yang saya hire? Saya harus konsolidasi dengan siapa untuk bisa mencapai ke bawah. Makanya mungkin konsolidasinya dengan Mas Gibran. Ya cocok dong. Iya. Mas Gibran sebagai punya background, punya ya dalam tanda kutip ya, maksudnya tanpa melibatkan hal itu, diskusi antara bapak dan anak tentang keluhan bapak pun bisa dengar kan gitu. Iya. Nah sekarang kan Nurani yang bicara, karena dia juga memimpin daerah dia selaku wali kota. Dia tahu kondisi daerah dia. Dia tahu kondisi kendalanya apa sih sebenarnya. Nah mungkin itu yang jadi cambuk dia untuk saya bisa kok untuk maju gitu loh. Mungkin kan, tidak menutup kemungkinan. Siapapun berhak untuk menjadi presiden selama dalam tanda kutip memenuhi syarat berdasarkan perundang-undangan dan dia mumpuni loh.
Tapi bisa kok dilihat dari bahasa tubuh, dari tata cara bahasa, dari akhlak, dari boleh dibilang attitude dalam berdiskusi ya. Apalagi debat kemarin, saya rasa cukup sangat berwibawa. Akhlaknya dulu yang kita lihat gitu. Sehingga dari segi akhlak dia bisa mendengarkan orang lain dulu kan. Tapi mungkin banyak orang yang berpendapat akhirnya, wah kayaknya cawapres kita terlalu muda dan dinilai tidak siap karena dari segi program mungkin masih kalah sama yang lain. Mungkin banyak yang berpendapat gitu ya, dari segi program, dari segi pengalaman. Karena banyak yang berpendapat kayaknya umurnya masih muda, pengalamannya sedikit, kayaknya nggak siap untuk naik ada di posisi itu. Memang ini kan dalam tanda kutip kalau berbicara masalah mudanya. Tetapi kalau misalkan dia mumpuni terhadap keilmuan dia sebagai seorang pemimpin dan dia memiliki program, karena dia kan sudah memimpin, dia otomatis mempunyai strategi kan. Nah, dengan begini caranya saya untuk menjalankan gitu. Banyak orang berpikir masih muda belum cukup gitu. Ya untuk saat itulah makanya dia cocok untuk menjadi wakil gitu. Sehingga pada saat nanti insya Allah mudah-mudahan ya Pak Prabowo sebagai calon presiden, terus Mas Gibran sebagai calon wakil presiden diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan saya rasa merupakan pasangan yang sangat ini sih, yang tidak dalam tanda kutip terkontaminasi lah. Pasti antara yang lebih tua dengan lebih muda Gesekannya lebih asik kan gitu. Nah gesekan lebih asik kan pendapatnya lebih banyak. Otomatis bukan mencari gesekan untuk slack ya kan, tetapi untuk cari solusinya kan. Nah ini kan dua karakter yang cukup keras nih. Betul. Dilihat bukannya nurut ya, tapi dua karakter yang cukup keras. Memang ini sebuah kolaborasi yang unik ya. Karena memang dari segi pengalaman dan dari segi gagasan atau pandangan akan masa depan yang Mas Gibran punyai, itu memang sangat terkolaborasikan dengan sosok Bapak Prabowo yang memang sudah berkecimpung di dunia ini sekian lamanya. Betul. Dan kalau kita melihat tren ini gitu ya, kan ini untuk Indonesia Maju. Kita ngomongin Indonesia Maju gitu ya. Coba deh mungkin kalau biasanya ini kita taruh di akhir, tapi Mas Daus boleh gak nih coba Indonesia Maju menurut Mas Daus deh? Indonesia Maju, sebenarnya Indonesia kita itu maju. Cuman kita yang memundurkan. Kan gitu. Pembangunan meningkat. Cuman perhatian saja. Makanya yang dibutuhkan itu adalah perhatian kan. Contoh misalkan gak usah jauh deh. Kayak di sini kita di ibu kota. Di daerah kita nih. Kalau pemerintah daerah bisa menyisir kotanya saja deh. Banyak yang masih belum layak huni. Apakah Pak Presiden bisa ngeliat ke situ? Apakah pemerintah daerah begitu pimpinan kita datang akan memperlihatkan yang bobrok? Pertanyaan saya di situ. Pasti memperlihatkannya ya, tenda yang sudah terpasang bagus, sambutan yang meriah, jalan yang bagus, jalan yang sudah diaspal. Kalau perlu 3 hari selesai ngaspal kan gitu. Sementara untuk mau dilewatin, selepas itu ya rusak kan gitu. Nah, mengenai masalah Indonesia Maju, kembali lagi ke masalah program. Makanya janji tersebut termasuk dalam program kan. Nah program inilah yang harus dilaksanakan. Nah kita juga sebagai TKD juga cukup kuat juga. Kenapa cukup kuat? Ya kita mendorong program itu harus jalan. Gitu loh. Contoh misalkan kita dari Partai Bulan Bintang gitu. Pendeklarasian terhadap capres kita adalah Pak Prabowo gitu.
Karena kita juga punya program, kita juga dorong. Programnya apa sih Pak? Kan begitu. Iya. Nah kita dorong di situ. Apa yang menguntungkan untuk daerah kita nih? Gitu loh. Oh kita dari sisi infrastruktur. Apalagi kan Kalimantan Selatan. Nantinya juga akan jadi gerbang pintu utama juga untuk menuju IKN. Kan gitu. Betul. Tidak menutup kemungkinan gitu untuk daerah kita lebih maju lagi gitu. Lebih maju lagi. Jadi kalau masalah Indonesia lebih maju sebenarnya bisa, sangat bisa. Oke, berarti Indonesia maju itu tercipta bukan hanya karena pemimpinnya, tapi juga karena masyarakatnya yang bersama-sama bersama pemimpinnya menjalankan itu begitu ya. Betul. Memang kan masyarakat ini kadang kan bisa ada yang tersentuh, ada yang tidak. Iya. Pro kontra kan selalu ada. Kadang masyarakat bisa berpendapat negatif, masyarakat kadang berpendapat positif. Itu semua tergantung. Oke. Dan itu lumrah lah. Kompetisi itu kan ada yang kompetisi yang keras, ada yang kompetisi lembut gitu kan ya. Itu bebas. Iya. Hak semua orang. Tetapi tidak bisa membohongi nurani gitu. Nggak bisa membohongi hati. Ini pimpinan yang pas nih. Iya. Ini pimpinan yang bisa nyentuh gitu. Oke. Menurut saya sih seperti itu ya. Oke. Nih mungkin masuk ke masalah yang terjadi gitu ya, yang aku nggak tahu sih, cuman saya taunya Banjarmasin itu terkenal dengan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah, yang begitu besar. Bahkan Banjarmasin itu salah satu kota dengan mineral terbesar yang dimiliki sama Indonesia. Betul ya? Boleh dikatakan seperti itu. Ya. Tapi kita juga aware, kita juga melihat bahwa dengan adanya sumber daya alam yang sebegitu besarnya, akan ada juga masalah lingkungan yang timbul. Betul. Nah, kira-kira nih dari Mas Daus sendiri gitu ya, melihat kan ada program-program yang memang sudah ada gitu ya dari Pak Prabowo dan Gibran gitu ya, untuk mengatasi masalah ini. Apakah itu benar-benar bisa efektif terlaksana? Konteksnya adalah begini. Kota Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, itu memiliki sumber daya minyak, batu bara, terus emas, besi, dan lain-lain hal. Belum lagi yang ya macam-macam lah sebenarnya opportunity yang bisa digali ya. Sekarang gini, apakah posisinya itu tepat kepada pelaksana? Apakah itu posisi tepat terhadap program dan kepada siapa yang akan ditunjuk? Oke. Sehingga secara transparansi terbuka bahwa ini adalah program pemerintah. Yang menjalankannya siapa? Gitu. Kadang yang di hire ini bisa saja yang memiliki kuasa, yang terpenting arahnya saja sih kalau menurut saya. Apalagi pengusaha-pengusaha di Kota Banjarmasin kan cukup banyak, dan pengusaha sukses juga cukup besar, yang besar-besar cukup banyak. Tinggal dukungan para pengusaha kepada yang pengusaha lain untuk dikembangkan lebih maju lagi gitu. Berarti memang dari segi pemerintah dan dari segi swasta itu harus bekerja sama gitu ya untuk mengatasi masalah ini. Jadi bukan saja mengolah mineral yang ada di sana, tapi juga menjaga lingkungan sekitarnya. Betul. Oke, paham. Nah, kalau menurut Mas Daus nih, AMDAL di sana tuh gimana sih menurut Mas Daus sekarang ini ya, kondisi terkini? Kalau kondisi terkini memang sebagian yang ada khawatir sih ya. Cukup mengkhawatirkan karena kan memang sampai terganggu maksudnya kadang adalah segelintir daripada pengusaha, terutama kalau saya sendiri kan juga di sektor bidang usaha pertambangan juga. Jadi saya melihat memang ada beberapa yang memang kewajiban terhadap negara yang belum terselesaikan. Nah inilah yang coba bukannya untuk ditindak tetapi dibina. Oke. Jadi kadang kan pemerintah juga kadang
nggak bisa juga kita nyalahkan pemerintah, nggak bisa kita nyalahkan pengusahanya. Karena kenapa? Pengusaha itu juga posisinya berhitung Iya. dari kos gitu. Pemerintah juga hanya tahu, dia juga kadang, oh Anda punya profit di segini gitu loh. Kadang juga bisa begitu, tapi tanpa melihat sebab akibat background di sebelumnya. Nah sekarang itu harus dirundingkan. Oke. Jadi maksudnya dikasih kompensasi atau keringanan seperti apa, term seperti apa, kewajiban terhadap kewajibannya ya. Jadi bukan hanya untuk dipaksakan, kalau misalkan begini harus begini, ini harus begini, nggak juga seperti itu. Oke. Gitu. Berarti jangan sampai kita terus-terusan memanfaatkan itu, kita geruk terus, tapi kita juga harus ngejaga gitu ya. Ya itu dari sisi pengusahanya ya. Jadi misalkan proses penambangan kan harus ada jaminan reklamasinya, jamrek di depannya. Nah itu suatu program pemerintah yang bagus. Tapi kan kadang pengusaha yang kecil belum mumpuni untuk ke situ. Oke. Nah sementara kan regulasi itu kan jalan terus tuh, harus memiliki ini. Pelan-pelan pemerintah itu menjalankan itu cukup sangat baik, sehingga memang akan lebih Akomodir. Bukan terakomodir, tetapi Tertata. dan terjaga. Terus habis itu pelan-pelan yang nggak benernya bisa diperbaiki gitu. Bisa diperbaiki gitu. Jadi menurut saya yang harus punya syarat ini nanti harus naik jadi punya syarat ini harus punya syarat ini lagi gitu loh. Oke. Jadi pemerintah memiliki jenjang itu. Cuman masukan dari saya ya, bagi yang pengusaha yang masih skala menengah ke bawah mau ke menengah, ya itu pembinaannya lebih kenceng lagi gitu. Dijaga lagi, dibantu lagi lah untuk dibina ya. Iya. Berarti kalau dalam jangka waktu dekat ini nih, kira-kira PR apa sih yang harus dikerjakan gitu untuk Banjarmasin supaya lebih maju gitu, supaya lebih terjaga, lebih kondusif lah ya? Kalau berbicara mengenai masalah kondusif, sebenarnya kota kita, Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kota Madia Banjarmasin itu, kabupaten-kabupaten itu kondusif. Cuman kompetisinya yang tolong dijaga gitu. Oh oke. Jadi kompetisinya harus berkompetisilah yang lebih sehat. Gitu. Ini menarik sih, karena memang kita kalau di perkotaan ya kita kan nggak melihat gitu loh apa yang terjadi di daerah-daerah khususnya kayak Kalimantan. Bahkan kalau dulu ada sih beberapa temen nih, kalau dibilang Kalimantan, ngapain Kalimantan, orang isi cuma hutan gitu kan. Banyak kan orang-orang kota yang berpendapat seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, ya itu kota Kalimantan itu memegang sebuah emas yang begitu besar buat Indonesia sebenarnya. Ya, untuk ini ya, maksudnya sumber daya alam untuk mendukung baik pendapatan negara gitu ya. Iya. Dan pengusaha besar di sana yang mendukung juga. Ya, karena hasil daripada perusahaan itu ya, hasil dari sumber daya alamnya itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan kebetulan mungkin masnya ada di Kalimantan gitu ya. Mungkin banyak nih dari teman-teman yang ada di perkotaan gitu, banyak yang nggak mengerti gitu, kayak mau ngapain sih pindahin ibu kota Kalimantan. Ini kan banyak jadi perdebatan, betul kan ya? Buat apa sih pindahin ibu kota gitu sampai ke IKN gitu. Kira-kira kalau dari Mas Dau sendiri nih, pandangannya seperti apa sih ngelihat orang-orang yang berpendapat seperti itu? Ya, pro kontra tadi kan memang harus ada. Jadi menurut saya itu kan semua masing-masing punya pendapat. Iya. Cuman kan itu kan keputusan pemerintah. Kenapa ditempatkan di situ? Satu pertama, di situ sumber daya alamnya dekat, ya kan. Infrastruktur mudah untuk dibangun lagi. Kita berbicara untuk, memang saya nggak tahu ya, cuman saya pernah membaca dan mendengar kalau untuk 10 tahun atau 20 tahun lagi itu butuh waktu memang. Iya. Gitu. Tetapi kan dalam kerangka membentuk ibu kota
Nusantara ini itu jadi suatu hal yang menarik. Karena kenapa? Satu, pertama dia di kota Kalimantan, dia di Pulau Kalimantan, boleh dibilang kan pulau tertua kan. Iya. Satu itu. Yang kedua, infrastruktur lebih mudah untuk diatur kembali, walaupun dengan jenjang waktu yang lama. Yang ketiga, pelan-pelan juga posisinya akan ke sana gitu. Karena kenapa? Karena lahannya kan cukup besar dan cukup luas. Nah, mungkin oleh karena ada cita-cita pimpinan kita terdahulu, terus ada suatu rancangan bagaimana supaya tidak crowded. Oh, untuk skup bisnis daerahnya sini nih, Iya. untuk administratif daerah sini nih gitu kan. Nah, ini kan sudah begitu gitu loh. Jadi kalau bagi orang yang berpendapat seperti itu ya terserah, itu haknya mereka. Oke. Ya, Yang pasti ini untuk kebaikan dari Indonesia sendiri gitu ya. Karena melihat bahwa memang potensi Indonesia itu semakin berkembang dan semakin maju ke depannya adalah jika ini dipindahkan begitu ya. betul. Karena kalau pendapat negatif itu semua orang, nggak usah orang ya, kita saja kadang tiap menit, tiap detik aja bisa berpendapat negatif. Iya. Setiap opini gitu ya. Jadi wajar aja kalau mewacanakan ini mah ibu kota dipindah ke sini. Kan belum tahu programnya. Iya. Kalau tahu programnya gimana? Masyarakat bisa sejahtera, ya kan gitu. Memang mungkin sulit untuk merubah kultur. Karena kan udah merasa nyaman nih gitu. Tetapi menurut saya sih itu kembali ke diri masing-masing. Kan gitu. Seenggaknya kita bisa berpikir bahwa ini adalah bagian dari proses gitu ya. Tapi ujung-ujungnya juga akan menikmati juga kan. Pasti, itu pasti sih. Gitu. Karena sekarang belum kelihatan aja hasilnya. Jadi orang-orang pasti banyak kayak begini begitu. Betul. Tapi nanti begitu manfaatnya dirasakan, begitu kita udah menginjakan kaki lah ya dalam kata kasarnya gitu, istilah kasarnya, kita udah menikmati itu baru kita oh iya ternyata bener nih keputusannya seperti ini. Iya, betul. I see. Ini menarik banget sih. Mungkin terakhir nih Mas Daus, boleh tahu gak menurut Mas Daus sendiri gitu, harapan Mas Daus untuk Indonesia ke depan itu apa sih? Harapannya pasti lebih maju. Terus kaum milenial harus lebih cambuk gitu. Lebih aktif. Ya, lebih aktif dan sebagai cambuk. Oke. Jadi supaya mereka juga mendapat pengetahuan. Kan pengetahuan itu kan bukan dari segi membaca, belajar, dari segala macam, tapi kan dari segi pengalaman, berdiskusi semua segala macam. Nah, dari situ kan mereka dapat. Nah, jadi menurut saya sih untuk yang kita membahas masalah Indonesia untuk lebih maju gitu, itu tergantung daripada satu, kebijakan pemerintah terhadap edukasi, wawasan tadi. Terus yang diedukasi juga maunya itu tadi, dengan wawasan nasionalisme tadi, sehingga ketahanan nasional tersampaikan gitu. Maksudnya dari masa sekarang, masa sekolah dasar sampai ke menengah gitu ya, sampai nanti ke perkuliahan gitu, itu kan udah beda masanya. Iya. Ya kan. Nah, dari situlah nanti bisa kelihatan tuh potensinya ke arah mana. Nah, itu yang harus digali kalau menurut saya. Karena kita harus tetap, sumber daya alam ada, kalau sumber daya manusianya tidak mumpuni juga nggak bisa. Nggak akan jalan juga. Nggak akan jalan. Sumber daya manusianya ada, sumber daya alamnya nggak ada. Percuma juga. Ya. Jadi sinergitas gitu. Kalau untuk Banjarmasin sendiri apa nih? Untuk Banjarmasin infrastruktur, terus alhamdulillah infrastruktur kan udah berjalan juga tuh menuju IKN. Terus harapan saya yaitu adalah satu, edukasi terhadap anak yang tidak mampu sekolah. Yang kedua, para guru-guru honorer. Karena guru-guru ini biar bagaimanapun jangan melupakan guru-guru kita. Iya. Kita nggak ngerti kalau tanpa guru-guru kita. Nah, guru-guru honorer ini tolong diperhatikan.
Karena ada yang 10 tahun tetapi sudah 10 tahun tetapi tidak sesuai targetnya gitu. Iya. Bahkan sudah 10 tahun pun belum disertifikasi gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai masalah apa yang dimiliki oleh hak daripada saya sebagai orang daerah yang memiliki sumber daya alam. Ini bisa dijadikan apa? Nah ini kemana? Ngadunya kemana nih? Gitu. Harus ada suatu tempat untuk kita mengadu gitu. Iya. Oke. Tanpa harus melewati jenjang. Tiba-tiba nggak Birokrasinya terlalu lama ya. birokrasi terlalu lama nggak direken lagi. Udah kita jalanin, udah jauh, mau ke finish nggak direken. Percuma kan? Nah itu aja sih. Luar biasa. Semoga ini bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu di negara dan di Indonesia sendiri gitu. Insya Allah. Sukses terus Mas Firdaus. Semoga sukses di pemilihan ya. Dan kita berharap yang terbaik lah ya pokoknya buat Indonesia. Amin, bismillah. Bismillah, amin gitu. Terima kasih sudah mampir di Rumah Indonesia Maju. Siap. Udah sharing ilmu bareng sama kita juga. Alhamdulillah. Salam buat rekan-rekan semua. Oke. Siap gitu. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam Indonesia Maju.